Berikutnya adalah rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Niat puasa di malam hari, yaitu setiap malam bulan Ramadan. Karena kita membahas puasa Ramadan, ya, maka niatnya di bulan Ramadan. Nah, kalau puasa yang lain sama juga, tetap niatnya di malam hari. Tidak boleh kita niatnya di pagi hari jam 6. Waduh, belum niat. Itu nggak boleh, tidak sah. Nah, ini niat juga penting nih, jangan sampai lupa, ya. Nah, biasanya habis selesai taraweh, kita atau para jamaah tuh di masjid dipimpin oleh imam biasanya sama-sama niat puasa Ramadan, biasanya bareng-bareng. Nah, itu juga termasuk niat puasa, sudah di situ ya, sudah terpenuhi berarti sudah niat puasanya. Yang penting masih waktu malam bulan Ramadan. Dari kapan waktu malam bulan Ramadan niatnya? Dari habis buka boleh. Habis makan berbuka nih, makan es, makan kolak, makan nasi, lauknya lengkap. Terus selesai itu niat puasa buat besok, boleh. Kan termasuk malam itu, ya, buat besok. Nah, nanti habis tarawih aja niatnya, silahkan. Atau ntar malam aja boleh, jam 12 malam misalnya. Yang penting masih malam. Sampai kapan? Sampai nanti pas azan subuh. Kalau azan subuh itu sudah tidak boleh niat di situ, karena azan subuh sudah waktunya kita berpuasa. Paling mentok itu waktu sahur berarti, ya. Waktu sahur kan belum mulai puasanya. Nah, di situ. Makanya jangan sampai lupa. Kalau kita lupa niat, maka tidak diterima puasa kita, ya, tidak dianggap sama Allah karena tidak niat. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai lupa. Niatnya hafal kan, ya, ini biasa, ya, dikumandangkan di TV, ini pasti udah pada hafal. Nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk memenuhi kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Hafal kan ini ya? Pakai bahasa Indonesia gimana niatnya? Boleh. Boleh niatnya. Niat aja dalam hati, saya niat puasa Ramadan besok hari karena Allah Ta'ala. Selesai. Boleh begitu juga. Yang penting niatnya masih di waktu malam. Ya, kalau kita lupa, misalnya malamnya nggak niat puasa, sahur kita makan, lupa niat, kesiangan deh, ya, kesiangan sahurnya, sampai lupa niat. Nah, paginya baru ingat, wah iya, saya tadi nggak sahur, malam juga lupa niat. Nah, itu tidak sah puasanya, harus niat, ya, harus niat. Yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Ini rukunnya ada dua nih, rukun puasa. Yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Nanti ada, ya, nanti ada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga matahari terbenam atau waktu maghrib, ya. Jadi tahan tuh lapar, minum dari azan subuh sampai azan maghrib, ya, tahan, sabar, ya. Nah, berikutnya sunnah puasa. Apa aja kira-kira perkara-perkara sunnah, ya, saat berpuasa? Yang pertama, menyegerakan berbuka apabila waktu berbuka sudah tiba dan membaca doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai yang maha penyayang terhadap orang-orang yang penyayang. Ya, jadi ketika azan maghrib itu buru-buru kita berbuka, jangan ditunda-tunda lagi. Termasuk tadi waktu di perjalanan misalnya, ketika dengar azan maghrib langsung buru-buru minum, atau kalau kita nggak bawa, mampir ke warung, cari warung terdekat, beli air kemasan,
minum di situ, ya, beli jajanannya juga nggak apa-apa, ya. Harus buru-buru berbuka kalau sudah dengar azan maghrib, jangan ditunda-tunda. Nah, kalau kita sudah menyegerakan berbuka, maka kita dapat pahala sunnah, ya, dapat pahala tambahan. Kemudian sunnah lagi berbuka dengan sesuatu yang manis, yaitu kurma. Nah, ini bagus nih kurma untuk berbuka puasa. Ada di sini kalau berbuka puasa pakai kurma? Ya, alhamdulillah kalau ada yang berbuka dengan kurma. Itu dapat pahala juga tuh, ya, sunnah. Berikutnya mengakhirkan makan sahur kira-kira 15 menit sebelum azan subuh. Jadi kalau sahur sebaiknya hampir mau mendekati subuh. Ya, misalnya subuh jam berapa nih azannya? Misalnya 4:30. Paling tidak kita mulai makan jam 4. Nah, yang sekiranya ada waktu untuk makan menjelang azan subuh. Ya, jadi jangan sahurnya jam 2. Azan 4:30, sahur jam 2, lama banget. Kelamaan. Ya. Bagaimana kok harus mengakhirkan makan sahur supaya supaya kenyangnya lamaan, ya, supaya kenyangnya lebih lama, makanya harus mengakhirkan makan sahur. Makan sahurnya dikit-dikit, deket-deket. Makanya makan sahurnya harusnya deket-deket azan subuh. Ya, tapi jangan pas banget, deket banget ya. Ya, paling tidak setengah jam sebelum azan subuh, ya. Kalau masaknya ya berarti kalau misalnya mau makannya jam 4 berarti masaknya boleh tuh dari jam 3 atau setengah 4. Pas jam 4 kita boleh mulai makan. Di situ mengakhirkan makan sahur dapat pahala kesunahan. Kira-kira 15 menit sebelum azan, ya. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya, nah ini di kita nih biasanya ada imsak, ya, ada waktu imsak. Di televisi biasanya dikasih tahu saatnya waktu imsak. Ya, itu maksudnya waktu menahan diri dari makan dan minum. Waktu imsak itu dibuat untuk rambu-rambu atau kehati-hatian bagi kita agar jangan sampai kita makan aja tahu-tahu azan subuh. Ya, jadi waktu imsak itu untuk jaga-jaga. Ya, awal waktu imsak ke sholat subuh atau ke azan subuh itu kira-kira 10 menit. Ada waktu 10 menit, ya, antara azan subuh, ya, sampai dari imsak sampai azan subuh itu waktu kira-kira ada 10 menit. Untuk apa? Ya tadi untuk kehati-hatian. Misalnya ada yang kesiangan nih, baru bangun mau makan sahur tapi waktu imsak di TV udah kelihatan, udah ada waktu imsaknya. Nah, itu boleh masih, ya, tapi makannya jangan yang lama, makannya yang sekiranya cepat, kira-kira 10 menit atau 5 menit, ya, makannya yang 5 menit. Makannya cepat, sedikit aja yang penting masuk. Minum doang misalnya nggak apa-apa, atau makan beberapa suap, jangan sampai kebanyakan makan karena udah dikit lagi mau azan subuh. Makanya dikasih waktu imsak di situ agar kita berhati-hati. Ya, bukan berarti waktu imsak itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Hanya saja khawatir, ya, khawatir bentar lagi mau azan subuh. Makanya waktu imsak itu biasanya buat siap-siap kita menahan diri dari makan minum. Misalnya apa? Ya, gosok gigi misalnya, atau sholat tahajud misalnya, atau baca Al-Quran misalnya sambil menunggu azan subuh. Ya, di situ, ya, jadi kita siap-siap untuk berpuasa, makanya dikasih waktu imsak di situ, ya. Berikutnya sunnah juga melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, itikaf di masjid. Ini juga dapat pahala sunnah, dapat pahala kita sholat tarawih. Ada di sini sholat tarawih semua, ya, kemarin. Alhamdulillah, ya, pada sholat tarawih. Meskipun dalam suasana COVID misalnya seperti ini, ya, di rumah sholat tarawihnya, ya, yang penting sholat tarawih. Tadarus Al-Quran juga, itikaf di masjid. Enggak ada yang kemarin itikaf di masjid, ya. Yang ada mungkin, tapi jarang.
Kemudian sunnah juga memperbanyak amal kebajikan dan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, perbanyak kita bersedekah di bulan Ramadan, karena di situ pahala akan dilipat gandakan. Ya. Amalan-amalan yang sunnah itu pahalanya sama seperti wajib. Amalan yang wajib dilipat gandakan. Ya. Jadi di bulan Ramadan itu Allah sediakan pahala yang begitu banyak, berlipat-lipat ganda. Makanya berlomba-lomba orang-orang pada waktu itu, ya, semangat beramal soleh. Ya. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini yang membatalkan puasa apa kira-kira? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini batal kalau sengaja. Tapi kalau makan tidak sengaja atau minum tidak sengaja, ya tidak batal. Ya. Yang batal itu makan dan minum dengan sengaja. Misalnya kita pagi tidur misalnya jam 8. Ya, jam 8 tidur misalnya. Terus bangun misalnya jam 10 pagi, ya. Pagi ini maksudnya, ya. Habis sholat subuh, tadarusan, terus kecapean, ketiduran misalnya. Terus bangun jam 10 pagi. Nah, jam 10 pagi kita lupa kalau sekarang waktunya lagi puasa ini. Tahu-tahu kita makan dah tuh, ya, sepiring nasi dan lauknya. Minum selesai baru ingat, waduh, saya kan puasa ya, kenapa saya makan ya? Nah, itu tidak batal, ya, karena tidak sengaja, karena lupa. Kalau makan lupa waktu puasa, ya terusin puasanya, ya, karena lupa. Tapi jangan sengaja dilupain. Sengaja lupa, biar nanti bisa makan minum, kan nggak batal, ya nggak gitu, ya. Jadi kalau tidak sengaja karena lupa kita makan minum, itu tidak apa-apa, tidak batal, ya. Kemudian muntah dengan sengaja, ini juga kalau muntah tidak sengaja berarti tidak batal. Yang batal itu muntah dengan sengaja. Sengaja kita misalnya nyodok-nyodok mulut atau lidah, akhirnya muntah, nah itu batal. Kayaknya jangan muntah sengaja. Kalau muntahnya tidak sengaja tidak apa-apa. Misalnya kita dalam perjalanan mudik, misalnya di perjalanan kita pusing, mabok, terus muntah, itu nggak apa-apa, karena nggak sengaja. Ya, muntahannya jangan ditelan, dilepain aja atau dilepain, ya, dibuang aja, ya, dikeluarin, jangan ditelan lagi. Ya, jadi kalau muntah dengan sengaja itu batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Berikutnya, keluar darah haid dan nifas bagi perempuan. Nah, ini yang tadi Mister bilang. Kalau ada perempuan keluar darah haid, batal puasanya. Atau perempuan nifas, melahirkan, keluar darah, itu juga batal puasanya, ya. Nanti dikodok, ya, di bulan setelah Ramadan. Kemudian gila. Misalnya ada orang puasa, ya, dari pagi, dari malam ikut taraweh, terus sahur, terus sholat subuh, ya, terus tadarus baca Quran, tidur, terus misalnya bangunnya misalnya jam 10, pas bangun dia gila, ada yang koslet ada yang koslet otaknya, misalnya tiba-tiba gila, ketawa sendiri, ya, nah itu batal, ya. Gila itu menyebabkan batal puasanya, ya. Berikutnya murtad atau keluar dari Islam, itu juga batal. Lagi puasa misalnya di bulan Ramadan siang-siang, ya, kemudian dia pengen keluar dari Islam, nah itu juga batal puasanya, tidak sah. Berikutnya manfaat puasa. Apa aja nih manfaat puasa? Yang pertama, melatih diri agar bersikap sabar, menahan makan dan minum
sabar untuk tidak makan berlebihan, dan sabar dalam menjalani puasa tanpa berkeluh kesah. Ya, jadi kalau kita puasa itu melatih diri agar sabar menahan makan, minum. Kalau kita nggak puasa kan makan minum aja, jajan semaunya kan. Ya, kurang puas tambah lagi jajan lagi. Nah, minum juga kurang puas, beli es misalnya bisa beli lagi. Ya, jadi kadang kalau bukan bulan puasa, ya kita maunya apa aja kita beli. Ya, makanan yang lewat, tukang dagang yang lewat diberhentiin, pengen jajan aja. Nah, kalau kita puasa itu melatih diri agar bersikap sabar, tahan. Sekarang kita puasa nih, ya. Nanti kalau udah buka baru deh, ya. Sekarang tahan dulu, begitu, ya. Tahan lapar, selapar-laparnya tahan. Haus banget, tahan. Ntar maghrib baru deh makan, minum, ya. Kemudian sabar juga untuk tidak makan berlebihan. Nah, pas buka nanti juga jangan berlebihan, jangan kebanyakan buka puasanya. Ya, mentang-mentang waktu puasa lapar atau haus, ya pas buka balas dendam. Ya, makan es atau minum es sampai 2-3 gelas es, perut sampai kembung. Ya, belum lagi gorengannya misalnya. Itu baru makanan pembuka, belum nanti nasi dan lauknya. Pas selesai berbuka perut kenceng, gendut banget. Wah, susah bergerak karena banyak banget makanan yang dimakan. Itu juga nggak boleh. Kita harus sabar juga, makan yang secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Apalagi sampai muntah karena kekenyangan. Kan ada tuh ya orang yang berbuka puasa terus makannya kebanyakan sampai muntah. Nah, itu bisa jadi haram. Nggak boleh kita makan sampai berlebihan kayak gitu, ya. Makanya ketika puasa itu melatih kita buat sabar supaya kalau pas makan jangan berlebih-lebihan. Begitupun selain waktu puasa kita harus sabar juga untuk tidak makan berlebihan, ya. Makan secukupnya, ya, jangan berlebih-lebihan. Kemudian sabar dalam menjalani puasa tanpa berkeluh kesah. Jadi kalau puasa jangan ngeluh terus, ya. Aduh, lapar amat sih, kapan nih maghrib? Jangan gitu, ya. Sabar, jangan berkeluh kesah, ya. Puasa jangan ngeluh, ya. Puasa kita isi dengan beribadah, baca Quran atau tidur misalnya, ya. Lapar banget nih, tidur. Insya Allah dengan tidur nggak akan terasa lagi laparnya, ya. Jadi ketika puasa kita jangan berkeluh kesah. Begitupun selain bulan puasa kita juga jangan berkeluh kesah, ya. Makanya ketika puasa ini kita dilatih nih supaya supaya sabar menahan makan dan minum, sabar untuk tidak makan berlebihan, sabar untuk menjalani puasa tanpa berkeluh kesah. Jadi jangan berkeluh kesah, ya, sabar. Berikutnya yang kedua, melatih diri agar bisa mengendalikan diri dari berkata dusta. Ketika puasa kita harus bisa menjaga diri, lisan kita tuh jangan sampai bohong, ya. Awas orang puasa tapi bohong, nanti puasanya jadi berkurang pahalanya, ya. Orang yang bohong puasanya tetap sah, ya, tapi puasanya dikurangin sama Allah. Kenapa? Karena mulutnya tidak berpuasa. Mulutnya ngomongnya bohong aja. Jadi kalau puasa itu semua, ya. Tidak hanya nahan lapar, tidak hanya nahan haus, tapi tahan lidah kita dari berbicara dusta, ya. Harus ditahan, tidak boleh bohong, ya. Berikutnya marah, harus kita kendalikan, jangan marah kalau berpuasa. Jangan berantem. Nah, kalau berantem nanti berkurang puasa kita. Pahala kita nantinya, ya. Makanya harus ditahan, ya. Jangan marah, jangan sampai berantem karena lagi puasa nih, ya. Hati-hati, ya. Kalau ada yang sekiranya ini bakalan berantem, hindari karena lagi puasa. Berikutnya melihat yang jorok, ini juga nggak boleh, ya. Waktu puasa melihat yang jorok-jorok atau mendengar perkataan yang kotor, ya. Gosip misalnya waktu puasa atau dengar perkataan kotor lainnya, itu juga harus kita hindari. Dan juga tidak ikut melakukan perbuatan dosa,
Ya, jangan ikut-ikutan. Misalnya apa ya, puasa misalnya kita disuruh atau ikut teman kita bolos misalnya, ya, enggak sekolah. Nah, kita ikut-ikutan tuh, teman kita bolos, kita ikut-ikutan enggak sekolah, ikutan bolos misalnya, ya. Jadi tidak ikut melakukan perbuatan dosa, ya, yang dilakukan oleh orang lain. Kita harus melakukan perbuatan baik. Jangan mau ikut-ikut perbuatan dosa, ya. Karena kita lagi puasa. Berikutnya hikmah berpuasa. Yang pertama, membentuk pribadi yang bersyukur. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, itu hikmahnya. Ya, karena Allah telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Ya. Puasa paling ya dari dari azan subuh sampai maghrib. Itu pun paling cuma sebulan. Ya, ada di antara kita atau saudara kita malah makan kadang-kadang nggak makan sehari karena nggak ada duit buat makan. Nah, hikmah berpuasa ini kita bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kemudahan, banyak makanan, ya. Dikasih uang untuk jajan, ada buat beli makanan. Ya. Makanya hikmah puasa membentuk pribadi yang bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya, mendidik kedisiplinan, ya. Berpuasa itu bisa mendidik kedisiplinan. Disiplin apa maksudnya? Ya, misalnya kalau puasa Ramadan lebih disiplin ibadahnya selalu, pasti pada ke masjid, ya. Ya, biasanya pada ke masjid tuh kalau Ramadan. Ya, lebih banyak waktu digunakan di masjid, ya. Nggak mau ketinggalan sholat jamaah. Itu mendidik kedisiplinan, ya. Disiplin juga kalau emang puasa ya nggak boleh makan, harus disiplin. Nggak boleh minum kalau puasa, harus disiplin. Jadi hikmah berpuasa itu agar kita disiplin, ya, sesuai waktunya. Nanti kalau mau makan maghrib, ya. Nanti kalau mau minum maghrib, sekarang lagi puasa, harus disiplin. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari harus disiplin, ya. Disuruh ngerjain tugas, kerjakan tugas, disiplin waktu. Jangan sampai nunggu besok, tahu-tahu tugas numpuk, ya, sampai berjejer berhari-hari, berminggu-minggu nggak dikerjain. Sekalinya dikerjain banyak banget, males deh ngerjain karena udah banyak. Nah, itu akibat tidak disiplin waktu. Makanya kalau dikasih tugas, ya, sama miss atau misternya, langsung dikerjakan hari itu juga, ya. Hari itu juga dikerjakan. Disiplin agar nanti tidak berat, ya, tidak ada lagi tugas yang menumpuk. Bayangin kalau tugas nggak dikerjain berapa banyak itu, ya, berapa pelajaran yang nggak kita kerjain, tugas-tugas numpuk, ya, belum lagi kagak ada nilainya nanti, ya, disuruh ngafalin surat misalnya sama artinya, tapi belum juga dihafalin, belum juga setoran. Jadi kalau giliran disuruh atau nggak ada nilainya, yang rugi siapa? Ya, yang rugi diri sendiri karena tidak disiplin. Ya, makanya kalau dikasih tugas, ya, itu langsung dikerjakan, disiplin sesuai waktunya. Berikutnya, puasa juga hikmahnya mendidik kejujuran. Nah, ketika puasa kita jujur, kan? Kita puasa atau enggak itu kita yang tahu. Ya, orang lain nggak tahu. Bisa aja kita pura-pura lemas, aduh lemas puasa, padahal barusan makan, padahal barusan minum, ya, nggak bisa, ya. Jadi puasa itu bisa mendidik kejujuran, jujur kita, karena kalau kita makan pasti batal, pasti nggak akan sah puasa kita, pasti nggak akan diterima oleh Allah. Karena itu kita jujur. Kita nggak makan waktu puasa, kita nggak minum waktu puasa, ya, kita jujur dari dalam hati kita. Beneran kita puasa, ya Allah, beneran saya puasa, beneran saya nahan lapar haus, beneran saya tidak melakukan yang bisa batalin puasa. Jujur. Jadi itu hikmah berpuasa. Nah, makanya
Ketika nanti lepas puasa, setelah puasa, kejujuran itu harus terus ditingkatkan. Ya, jangan ngomong bohong. Ya, kalau emang disuruh ngerjain tugas, kerjain. Kalau emang lagi ujian, jangan nyontek. Ya, jujur. Saya tidak nyontek waktu ngerjain formatif. Harus jujur. Ya. Buat apa kita misalnya ngerjain formatif misalnya atau ulangan nilainya bagus tapi hasil nyontek, buat apa? Tidak bisa membanggakan diri sendiri. Ya, coba kalau misalnya kita belajar ya pas mau formatif kita kerjakan tanpa nyontek. Ternyata dapat 100, itu bangganya luar biasa. Coba kalau misalnya nggak belajar ya terus formatif nyontek di buku paket, tahu-tahu hasilnya misalnya dapat 100, itu nggak akan ada rasa bangga dalam diri kita. Kenapa? Karena nyontek, ya, hasil nyontek. Nah itu makanya harus jujur. Kalau kita jujur, kita akan puas dengan hasil yang kita raih. Walaupun hasilnya jelek, berarti ya itulah kemampuan kita. Dari situ kita bisa buat motivasi agar di ulangan-ulangan berikutnya lebih bagus lagi nilainya. Kita lebih dalam lagi belajarnya, lebih rajin lagi belajarnya. Ya, tugas-tugas kita kerjain ya. Kemudian puasa juga bisa menjaga kesehatan. Ya, dengan puasa kan kita bisa mengatur tuh pola makan kita teratur. Ya. Dari situlah akan sehat. Coba kalau kita misalnya nggak puasa, itu apa aja masuk gitu, jajanan ya, apa aja masuk. Bahkan hampir setiap tukang dagang lewat kita berhentiin bisa jadi. Apa aja masuk, kebanyakan ya. Bahkan perutnya sampai gendut karena kebanyakan jajan. Ya. Di situ biasanya banyak penyakit tuh karena kebanyakan makan. Apa aja dibeli. Ya, jajanan hampir dibeli semuanya. Ketika tidak bisa mengontrol jajanan yang masuk, makanan yang masuk, itu bisa menimbulkan penyakit. Hati-hati. Ya, makanya dengan berpuasa kita bisa menjaga kesehatan kita. Ya. Karena tubuh juga butuh istirahat ya dari memproses makanan yang ada dalam perut kita. Butuh istirahat tubuh kita juga. Perut kita butuh istirahat. Kan kasihan usus kita tuh. Ya, kalau kita makan kagak ada habisnya misalnya, makan terus bentar-bentar jajan, ya, baru sejam jajan, jajan lagi, sejam jajan, jajan lagi, 2 jam jajan lagi, seterusnya, kayak nggak ada berhentinya. Itu hati-hati, ya, jajan yang berlebihan bisa bisa menimbulkan penyakit. Berikutnya hikmah puasa mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama manusia. Jadi ketika kita berpuasa kita bisa ngerasain gimana laparnya di siang hari. Kita bisa ngerasain gimana hausnya di siang hari. Ya. Ngerasain bagaimana orang-orang yang susah, nggak bisa jajan, bahkan nggak bisa makan, gimana coba. Dari situ kita bisa bayangin, oh iya ya, kalau ada orang yang nggak punya uang, nggak bisa makan, ternyata kalau lapar nggak enak gak? Ternyata kalau haus nggak enak ya. Dari situlah kita bisa merasakan ya, merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus. Ya, jadi puasa di situ mengajarkan kita itu memiliki sikap sosial yang tinggi. Dari situlah timbul rasa iba kita, rasa sosial kita. Kita akan jadi orang yang dermawan, sodaqoh. Kadang ngerasain, kalau pas puasa ternyata lapar. Kalau kita paling merasa laparnya sebulan di bulan Ramadan. Kalau orang yang miskin misalnya, itu dia bisa setiap hari mungkin. Makan sehari doang misalnya, bisanya. Laparnya ya sampai berjam-jam ya. Jadi ketika kita berpuasa kita bisa merasakan lapar, dan dari situ kita bisa berempati, bisa peduli kepada orang yang miskin, fakir miskin, untuk memberikan bantuan
sodakoh ya, karena ternyata kalau lapar tuh nggak enak. Makanya ketika ada orang yang miskin butuh bantuan, kita bantu ya. Baik, itu aja materi kita. Sekian, terima kasih. Silakan bertanya jika ada yang belum mengerti.